memang banyak perubahan yang harus dilakukan oleh negara itu. UUD ujung-ujungnya butuh duit. Bagaimana capres dan juga cawapres ini yang memang sudah punya reputasi dalam leadership, dalam memimpin, dalam mewakilkan istilahnya isu-isu yang memang penting gitu, yang memang menjadi prioritas untuk negeri ini. We need someone or some figures perempuan, female figures yang memang tadi balik lagi ke tokoh nasional itu. Kita pengen perempuan itu semakin vokal lagi, semakin berani mengambil sikap. Gimana caranya supaya kita bisa melahirkan perempuan-perempuan yang bisa nanti mendidik, memimpin dan juga menyuarakan. Di garis bawahi. Bukan partai artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forum Cakra, kolaborasi antara Cakra Data dengan Forum Keadilan. Selamat datang, dan insya Allah hari ini di episode membahas terkait dengan perempuan di parlemen. Dan hari ini sudah ada narasumber kita, yaitu Mbak Farah Safira. Halo Mas Abbas. Selamat datang Mbak. Thank you, terima kasih atas kesempatannya. Dan Mbak Farah ini sebagai politisi muda dari Partai Golongan Karya. Betul ya? Sekali. Oke, udah berapa lama Mbak? Resminya sejak 2019, jadi sudah 4 tahun. Tapi kalau mungkin mengenal Golkar sudah lebih lama dari itu kali ya, sejak masih kecil kali. Oh, berarti secara historis keluarga? Ada, kebetulan. Tapi bukan KKN ya, tolong ya. Nggak apa-apa. Karena kan privilege itu bukan terkait dengan keuangan saja kayak gitu, tapi terkait dengan rekam jejak yang sudah dilakukan oleh keluarga pun itu bagian dari privilege. Betul. Berarti Mbak Farah ini memang sudah lahir dari keluarga politisi berarti ya? Atau bisa dibilang begitu. Kebetulan orang tua, ibu dan ayah sama-sama aktivis. Kalau mungkin tahu HMI, keduanya sama-sama biologis, kita biologis HMI ya sebutannya. Jadi lingkungan besarnya memang banyak berkegiatan di politik, keaktivisan, macam-macam lah pokoknya, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti nggak salah nih Forum Cakra ngundang narasumber. Saya sampai deg-degan kayaknya. Jangan dong, santai aja kita kan di sini namanya muda. Agak langsung aja Mbak, terkait dengan perempuan dalam parlemen kayak gitu. Karena ini kan sering dimunculkan dalam dalam bab yang mendekati ke pemilu kayak gitu, bahwa secara kuantitas ataupun secara jumlah ini memang harus sudah diatur juga kan dalam undang-undang kayak gitu. Harus 30% gitu. Tapi nyatanya sampai dengan saat ini belum sampai dengan sana. Walaupun memang ada kemajuan secara persentase kayak gitu dari pemilu 2014 sampai 2019. Nah, ini kita lagi ngomong berkaitan dengan perempuan di parlemen tersebut. Nah, saya pengen nanya Mbak Farah selaku politisi muda Partai Golkar. Nah, kenapa nih perempuan harus ada di parlemen kayak gitu? Bahkan harus ada undang-undang persentasenya. Jadi gini, mungkin kalau ditanya kenapa harus ada, kita lihat secara proporsi ya. Populasi di Indonesia ini sudah mayoritas adalah perempuan. Kalau kita boleh simpulkan sedikit lagi di parlemen sendiri. Mungkin saya sendiri belum masuk ke parlemen, tapi insya Allah akan. Cuma kita sudah lihat sendiri ya, di parlemen itu memang saat ini DPR RI itu yang diisi oleh perempuan, keterwakilan perempuan hanya sekitar 20-an persen, 20 awal persen. Lalu kalau untuk khususnya di DPRD di provinsi seperti di Provinsi DKI Jakarta itu sekitar 21,7 atau 8%. Sehingga kalau dibilang yang tertera di undang-undang minimal 30% itu belum mencapai. Bahkan masih kita harus ada lonjakan 10% lagi untuk kita capai. Nah, ditanya kenapa selain keterwakilan perempuan itu penting karena merepresentasikan, mewakilkan perempuan di negeri ini. Banyak sekali isu-isu berkaitan dengan perempuan yang relevan dan istilahnya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalkan isu kesehatan, isu ekonomi, isu sosial, isu edukasi atau pendidikan dan juga lingkungan. Kita tahu lah sendiri bahwa perempuan itu adalah pendidik ya. Kalau ibu kita di rumah adalah pendidik untuk anak-anaknya dan juga generasi ke depan, sehingga banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang seharusnya banyak lagi perempuan yang bisa mewakili dan menyuarakan isu-isu tersebut di tingkat parlemen. Nah, itu berarti sebab pentingnya itu seperti itu ya. Iya. Nah, kalau untuk di internal tim Mbak sendiri atau dari partai sendiri
isu ini memang jadi concern nggak atau gimana? Kebetulan karena saya sendiri baru berkecimpung udah 4 tahun ya, walaupun sebenarnya dibandingkan sama senior-senior lain, banyak sekali kita mendengar dan menyerap aspirasi sesama kader ya. Kita sendiri memang tahu bahwa undang-undang yang seperti PKPU nomor 10 tahun 2023 ini kan memang mengedepankan bagaimana memastikan keterwakilan perempuan itu di proses pemilu ini 30%, tapi kan tidak tidak menjamin bahwa yang terpilih itu keterpilihan perempuan sampai di tingkat caleg ini di pemilu itu sampai dengan 30%, sehingga menambah bukan permasalahan, lebih kayak isu yang kita sesama kader ya, catatan juga bagi kita kader-kader perempuan yang khususnya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di 2024 itu menjadi diskusi kita. Kebetulan sendiri karena saya terlibat banyak di DKI Jakarta ya, di Golkar DKI dan juga di Jakarta Selatan, kita memang banyak diskusi soal itu gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyuarakan nih minimal dari tingkat internal sendiri, kita memastikan bahwa keterwakilan itu betul ada, walaupun sebenarnya sekarang 30% per tanggal 14 Mei kemarin sudah ada gitu, bahkan lebih dari 30%. Cuma untuk pencalonan itu. Untuk pencalonan sudah aman, tapi gimana caranya supaya 30% itu betul-betul lah terpilih gitu, bisa terpilih. Walaupun itu sebenarnya prosesnya mungkin agak panjang ya. Gitu nah sih, itu kan Mas. jadi catatan sampai dengan saat ini undang-undang tersebut hanya sebatas sampai dengan pencalonan. Betul. Bukan keterpilihan kayak gitu. Betul. Itu yang kita pastikan lah. Memastikan perempuan terpilih itu kan jadi catatan internal kayak gitu. Jadi peta politik yang harus dilakukan oleh partai menaruh kader-kadernya ini harus tepat kayak gitu. Betul. Dan ini mungkin nggak cuma di Golkar sendiri ya, mungkin semua partai politik di Indonesia sedang memastikan begitu. Kader-kader perempuan yang terjun ke dalam partai politik pasti sedang memastikan bahwa terrealisasinya itu keterwakilan dan keterpilihan di 30%-nya. Nah, oke. Saya sepakat. Cuman ya jadi catatan, Mbak. Ini kan 30% ini kalau saya ini baru berbicara tentang kuantitas kayak gitu. Ini kuantitas harus 30%, gak nyampe 30%. Nah, yang kita harapkan secara idealnya kan kualitasnya ini seperti apa kayak gitu. Dan kira-kira contoh produk yang memang sudah dilahirkan oleh sumbangsi saran dari perspektif perempuan seperti apa itu, Mbak? Kalau mungkin kita balik lagi ke internal ya, seperti yang kita sudah jalankan ya, khususnya saya pribadi gitu, mungkin di 4 tahun terjun di partai politik, organisasi, bergerak di sana, kita memang banyak mengedepankan isu-isu seperti edukasi, bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan, ada pelatihan tentang UMKM, ada pelatihan tentang keterampilan, bagaimana mengupgrade skills perempuan gitu, dan juga ada bentuk sosial, misalkan kayak kemarin marak sekali di DKI Jakarta itu terjadi, ada yang namanya banjir, ada juga kebakaran. Jadi banyak kita bergiat itu di kegiatan-kegiatan sosial, dan memang kita turun tangan langsung, tidak hanya sekedar kayak kita menggolkan sebuah produk politik atau produk dalam bentuk undang-undang, tapi melainkan praktisnya gitu ya, apa yang bisa kita berikan ke masyarakat langsung. Mungkin sejauh ini yang memang kita laksanakan secara rutin itu seperti itu sih, Mas. Oke, siap. Nah itu berarti kalau saya lihat, karena kan fungsi dari legislasi khususnya kayak gitu, dari DPR itu sendiri itu kan sebagai pengawas legislasi dan budgeting ya kayak gitu. Nah berarti kalau saya tadi garisbawahi bahwa ini lebih ke pengawasan kayak gitu, bagaimana seorang legislator memantau eksekutor lah kayak gitu, atau eksekutif untuk merealisasikan terkait dengan programnya kayak gitu, apakah itu bantuan sosial atau seperti apa gitu. Nah, saya menarik sebenarnya kayak gitu, karena kalau secara produk hukum kayak gitu, banyak memang undang-undang yang mungkin tergulirkan tahun sebelumnya kayak gitu, tapi nggak goal kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin karena jumlah dorongan dari perempuan ini yang mungkin sangat minim kayak gitu. Nah, saya tanya kepada Mbak, keresahan di peta politik ya, keresahan pribadi secara secara perpolitikan internal kayak gitu. Nah, ini posisi perempuan itu seperti apa sih di internal kayak gitu? Apakah memang diprioritaskan? Apakah sebatas ngisi pos-pos kosong saja gitu? Kalau kita bersyukur ya, terutama di partai politik yang memang saya wakilkan dan saya saat ini berada di Golkar, itu memang kita banyak sekali kemajuan. Kalau kita bandingkan dari pemilu dan juga periode-periode sebelumnya, kepemimpinan saat ini ya kebetulan
Bang Zaki lah ketua kita, itu memang banyak mengedepankan dan mengutamakan peran perempuan. Begitu juga dengan Pak Erlangga sebagai ketua umum, banyak ingin menampilkan karya, terus juga melibatkan perempuan dari segi kegiatan internal sampai kita maju misalnya di KPU atau segala macam, juga mengedepankan perempuan harus ada dan harus berperan di situ. Jadi kalau dibilang keresahan, sebenarnya bukan keresahan ya, cuma ini kita ngomongin secara general, secara umum, bahwa memang yang namanya di politik Indonesia saat ini masih mayoritas diduduki atau didominan oleh laki-laki. Otomatis isu-isu yang tadi saya bilang sampaikan di awal itu belum banyak terrealisasi gitu, isu-isu yang memang harus kita dorong atau kita suarakan. Jadi sebenarnya memang ini menurut saya kayak kita lari maraton ya, jadi memang long term plan, kita pengen lari napas kita yang panjang supaya perlahan itu perubahan itu kelihatan ada dan terasa. Memang alhamdulillah juga saya masuk di saat 2019 itu memang sudah banyak progres dari sisi internal yang memang tadi saya bilang selain perempuan juga pemuda yang aktif dilibatkan dari hal kecil, skala kecil sampai skala besar. Seperti contohnya misalkan untuk pemenangan, misalkan gini deh, kayak kita nih dari ribuan caleg yang ada gitu seluruh Indonesia, kita sudah punya garda-garda misalkan sayap kepemudaan dan juga sayap perempuan di partai kita sendiri, Partai Golkar, yang memang nanti akan menyuarakan bahwa ini adalah kader muda yang harus kita dorong dan juga kader perempuan yang harus kita dorong, sehingga tidak hanya mengisi kuota tapi melainkan representatif itu kita wujudkan gitu, dalam artian mendapatkan rekomendasi dari segi internal untuk si orang itu ataupun caleg-caleg perempuan dan pemuda tersebut bisa maju sampai ke tahap pencalekan 2024. Gitu sih Mas kurang lebihnya. Secara target Mbak ini berarti di tahun 2024 siap kayak gitu? Insya Allah siap. Dapil mana Mbak? Waduh, kita udah ngomongin dapil aja nih ya. Dong, promosi sekalian. Biar masyarakat tahu. Iya, kita kebetulan di Dapil 8 DKI Jakarta, jadi mencakup Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu dan juga Jagakarsa. Jaksel ya? Jaksel banget nih. Nah, saya mancing terkait dengan pertanyaan. Kena gimana tuh? Karena mau nyalon, nah visi ataupun gagasan Mbak mau nyalon tuh apa sih gitu? Kalau udah jadi tuh mau ngapain kayak gitu? Apakah belum dilakukan oleh senior oleh orang terdahulu kayak gitu? Kita fungsinya adalah improvement ya. Namanya kita anak muda, kita hadir di situ dan juga mewakili perempuan ya, karena saya segmennya udah pemuda perempuan gitu. Jadi double niche nih. Gimana caranya kita mewakilkan keresahan pemuda dan juga perempuan, khususnya mungkin di dapil saya gitu ya. Yang berkaitan misalkan ketika kita turun dapil itu banyak sekali concern yang ke arah sosial, misalkan kayak bagaimana pendorongan pendistribusian KJP atau juga bantuan sosial yang selama ini sudah dijalankan lewat DKI gitu, Pemprov DKI, mungkin bagaimana kita fungsi pengawasannya make sure bahwa itu tepat sasaran. Ada case-case tertentu misalkan di beberapa wilayah yang saya turun gitu ya, saya nggak usah disclose gitu, tapi artinya banyak yang misalkan mereka sebenarnya sudah mampu tapi terus direkomendasi oleh pihak RT atau RW setempat seperti itu. Jadi itu kan pengawasan yang kita butuhkan. Lalu juga misalkan kayak kemarin ada kasus-kasus kebakaran ya, khususnya di 4 bulan 5 bulan terakhir ini di 2023 banyak sekali titik-titik di daerah Jakarta Selatan yang terkena kebakaran, dan rupanya pas kita telusuri bukan hanya karena sumber kebakaran itu tersendiri, tapi melainkan bagaimana pengadaan atau tersedianya alat-alat pemadam itu yang bisa masuk sampai gang-gang supaya bisa memitigasi, at least untuk istilahnya P3K dulu deh gitu kan, alat keselamatannya untuk sementara dulu. Iya, itu kan hal kayak ya. gitu. Jadi pas kita lihat sebenarnya ini tuh balik lagi bagaimana kita, walaupun kita belum terpilih juga, bagaimana kita bisa mensounding kepentingan itu sampai ke dinas ataupun Pemprov yang jawab lah betul gitu. Karena sayang banget. Banyak lah kalau banjir, alhamdulillah tahun ini setahun terakhir ini udah agak reda ya. Jadi banjir udah bukan menjadi isu banget karena pengelolaan arus airnya ya udah bagus gitu. Terutama kalau di dapil saya itu, insya Allah dapil ya. Di dapil saya ini kan memang dialiri oleh Kali Ciliwung gitu. Jadi siap. Banyak lah program-program yang sudah hilirisasi, lalu juga pelebaran Kali Ciliwung kan sudah jalan. Berarti udah sampai saat ini udah belusukan berarti ya? Alhamdulillah sudah. Walaupun belum banyak tapi alhamdulillah sudah.
Wah, siap menang nih kayaknya. Insya Allah, amin. Siap menang dan siap berdialog dengan masyarakat. Itu penting. Karena ini yang jadi catatan kayak gitu. Karena kan mau tak mau sampai kapanpun ya legislator ini ya sebagai pengawasnya eksekutif kayak gitu. Jangan malah berkonspirasi kayak gitu atau bisa temenan kayak gitu. Oke, temenan secara partai tapi lawan secara kinerja kayak gitu. Ini yang saya harapkan sebenarnya. Betul. Nah, cuman agak sedikit di luar konteks nih, Mbak. Saya mau nanya. Ini kan capres kebanyakan cowok semua ya. Ini ngomongin capres aja. Ini karena ngomongin perempuan di parlemen kayak gitu. Karena saya nggak lihat secara nasional ini perempuan nggak terlalu dibahas kayak gitu. Yang dibahas cuma ini aja terkait dengan terkait dengan persentase kayak gitu. Nah, ini capres kan cowok semua nih. Nah, ini kalau secara perspektif perempuan sendiri, apakah di perempuan nggak ada calon presiden gitu? Kalau dibilang nggak ada, sebenarnya mungkin ada ya. Kita bisa ngomongin beberapa tokoh-tokoh nasional yang sudah bergerak gitu kan, baik dari yang sebelumnya memang memegang di pemerintah daerah, kepala daerah, atau juga yang sudah saat ini menjabat sebagai menteri gitu contohnya. Di Golkar sendiri? Golkar saat ini kita berpegang teguh kepada hasil Munas 2019 kemarin, tetap tegak lurus. Kita tetap berpegang situ. Istilahnya sambil berjalan ini, namanya politik ini kan dinamis ya. Apa aja bisa berubah dalam waktu hitungan menit dan detik gitu. Jadi we'll see what happen. Tapi saat ini sayangnya belum ada ya. Cuma saya sih nggak merasa harus wajib ya, karena bisa aja nanti komposisinya mungkin nggak capres tapi cawapresnya perempuan, ataupun capres dan cawapres tapi yang pro kepada isu-isu atau istilahnya ya isu yang berkaitan dengan perempuan gitu. Jadi tergantung dari si capresnya ini kira-kira kita lihat sendiri gitu dari nanti ketika waktunya sudah tiba, program-program visi misinya sudah dikeluarkan, nah itu baru kita sebagai perempuan juga bisa memilih siapa nih yang kira-kira bisa mewakilkan kita menyuarakan isu-isu yang menjadi penting buat perempuan di nasional gitu, di pusat. Oke. Gak bisa kita ngomong sekarang nih Mas, soalnya too soon to tell nih kan. Iya, soalnya kalau saya lihat Golkar ini dari dulu kan ini partai senior lah gitu. Seharusnya partai senior ini bisa memberikan contoh lah kayak gitu. Memunculkan nama perempuan, kenapa apa salahnya? Nggak apa-apa sebenarnya. Ini sebelumnya memang saya nggak terpikirkan juga, karena ketemu sama Mas Abbas nih, kita langsung sounding aja kali ya ke beliau-beliau nih, kepala senior. Ganjar apa Mbak Puan? Apa loh, kan Mbak Puan udah tidak tegak lurus beliau untuk memenangkan. Enggak, kalau secara pribadi nggak ada ya? Enggak. Saya tidak berkomentar untuk itu. Oke, siap. Soalnya pilihan lain. Karena kalau saya pribadi memang sempat, kenapa nggak memunculkan perempuan kayak gitu sebagai capres? Mungkin dulu ya Bu Mega sempat hadir kayak gitu. Ini kan salah satu bentuk kemajuan daripada demokrasi seharusnya, karena perempuan itu nggak cuma di belakang layar saja gitu, tapi dia hadir sebagai madrasahnya bangsa kayak gitu, yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Harusnya secara kekuasaan ataupun secara waktu mereka tuh punya hak yang sama gitu. Betul. Jadi nggak terdikotomi dengan tadi batasan perempuan gitu. Sebatasannya untuk di parlemen saja ya, legislatif. Memang sebenarnya pun juga kalau dari bursa ya, kalau mungkin kita teman-teman bisa lihat di survei gitu kan, kalau untuk bursa cawapres ya perempuan itu kan ada beberapa nama ya yang terlontar gitu kan. Misalkan kayak Bu Khofifah contohnya. Yang berarti setuju ya kalau capresnya perempuan? Ya kenapa enggak? Cawapresnya kenapa enggak? Kenapa enggak? Tapi kan balik lagi dilihat nanti dari segi kekuatan dukungan dari partai, lalu juga survei ngangkat atau enggak, dan juga ya itu balik lagi nanti program dan visi misi yang dijalankan lah gitu. Kalau sekarang ya mungkin kan ada Bu Khofifah, ada Bu Yeni Wahid. Yang cocok ya jadi cawapres ya? Insya Allah mungkin ya, tapi kita ini lihat perspektif Mbak Farah kayak gitu. Boleh kan? Tolong di note ya. Ini ya kan harus tersampaikan gitu. Jadi nggak clear, gak cuma ngomongin parlemen, tapi memang kepemimpinan seorang perempuan kayak gitu. Berarti sepakat gak kalau misalkan cawapresnya perempuan? Ya kenapa enggak? Balik lagi kita kenapa enggak? Kan ini kan calon ada 3 nih, yang lagi rame kayak gitu. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies kayak gitu. Berarti kalau misalnya Golkar itu koalisi dengan belum ya? kita sebenarnya langsung ditanya terus nih kan. Kita koalisi memang sejauh ini dengan KIB ya, dengan P3 dan juga PAN. Cuma namanya balik lagi ke tadi premis awal bahwa politik ini dinamis, sehingga banyak sekali pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ketua umum kita juga
mengakomodir, mendengarkan dan juga memberikan saran lah ya untuk berbagai partai. Karena back again mungkin Golkar adalah salah satu mungkin yang kokohnya juga ya, partai yang kokoh yang sepanjang waktu berjalan ini dengan dinamikanya tetap bertahan dan tetap berjalan estafetnya tanpa harus ketua umumnya ini anaknya si ini atau apa istilahnya menurunkan dinasti politiknya lah secara langsung gitu. Iya betul sepakat. Saya respect kalau misalkan ngedorong gitu, cuman gak cuma laki-laki. Iya. Gak cuma modal survei aja gitu. Betul. Tapi memang ada dorongan semangat juga kayak gitu terkait dengan isu perempuan ini harus dikedepankan. Karena memang Indonesia itu kan sangat dari dulu isunya itu aja gitu, terkait dengan rasisme atau gimana lah. Iya. Kalau cawapres sebenarnya kan kita balik lagi pilihan-pilihan yang ada itu memang harusnya memang tokoh nasional ya. Maksudnya mau capres dan cawapres ini tokoh nasional yang memang secara terbuka kita bisa melihat kinerjanya melalui media ataupun informasi lainnya gitu kan. Bagaimana capres dan juga cawapres ini yang memang sudah punya reputasi dalam leadership, dalam memimpin, dalam mewakilkan istilahnya isu-isu yang memang penting gitu, yang memang menjadi prioritas untuk negeri ini. Jadi agak ini ya, agak kita akan kita buka sama-sama nih, profiling sama-sama. Pak Erlangga berarti gak masuk bursa ya? Kita doakan aja. Beliau memang punya potensi yang kuat. Kalau untuk 3 mungkin di capres mungkin sekarang belum terlihat, tapi kita akan dorong supaya bagaimana bisa insya Allah mungkin cawapres atau juga menjadi kingmaker di belakang, who knows. Tapi kita ini ya, kita open for ini. Yang penting balik lagi Golkar juga bisa menjadi pendorong juga untuk terlaksananya pemilu dengan baik. Iya, intinya Golkar ini ingin ngedorong bahwa ya berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa gitu, semakin maju gitu. Walaupun nggak jadi capres atau cawapres. Ya pengennya juga jadi dong, karena selama ini memang track record kita memang belum ya semenjak 2004 itu. Tapi dalam artian kalau saya boleh bilang gitu ya, di 2019 ini saya bisa melihatlah kinerja ketua umum kita ya, memang Menko perekonomian lagi. Istilahnya ujian yang memang beliau dapat ini selama pandemi ya khususnya itu sangat luar biasa, dan banyak program-program ke perekonomian yang memang berhasil gitu untuk memitigasi dampak lebih parahnya lagi pandemi gitu. Berarti masuk bursa sekarang? Insya Allah. Tiba-tiba jadi berubah. Bisa aja nih Mas Abbas nih. Oke. Benar gak? Maksudnya memang ya harus konkret juga bahasan, gak cuma terkait dengan persentase aja gitu. Tapi memang ada niat tulus dari partai yang memang cita-cita perempuan ini harus didorong dan diberikan keleluasaan kayak gitu. Bahkan di pos-pos yang strategis sekalipun kayak gitu, sebagai menteri kah, bahkan sebagai capres cawapres kah. Nah ini yang ya agak sedikit tanda tanya kayak gitu. Ini undang-undang mereka yang buat, mereka cuma sebatas prosedural saja, sebatas normatif saja, tapi tanpa didorong dengan cita-cita. Nah ini sebenarnya yang mungkin jadi keresahan kita bersama dalam menyambut pemilu ini kayak gitu. Tapi we can agree on that sih sebenarnya. Jadi aku jadi mikir juga nih Mas Abbas, maksudnya kalau balik lagi ya, mungkin ini berlaku semua partai politik juga sebenarnya istilahnya mengeluarkan dan juga sudah memberikan platform dan juga posisi-posisi penting bagi perempuan, kader-kader hebatnya lah di kementerian dan juga di parlemen. Sebenarnya sih sudah dilakukan ya, misalnya kayak di perempuan misalnya di parlemen. Kalau di Golkar kita udah ada misalkan punya Bu Mutia Hafid yang ketua komisi 1 yang notabene memang kuat sekali, mayoritas dan dominan sekali diisi oleh laki-laki misalnya gitu, atau mungkin kayak Bu Hetifah di wakil ketua komisi 10 ya, memang kita udah punya perempuan-perempuan hebat yang mengisi posisi-posisi strategis, yang mana memang sebenarnya fungsinya adalah nanti kan menggolkan atau mengedepankan hasil produk-produk ini tadi kan, produk-produk hukum itu udah ada sih. Cuma mungkin kalau untuk di bursa seperti cawapres ya, we need someone or some figures, perempuan female figures yang memang tadi balik lagi ke tokoh nasional itu. Ya mungkin sebenarnya nggak semua partai juga punya sebenarnya, tapi ada gitu, potensi-potensi itu ada, tinggal gimana waktunya,
dan juga time will tell lah istilahnya gitulah kita. Dan masih catatan lah secara internal kayak gitu. Betul. Oh perempuan ini harus tampilkan juga. Iya, mungkin nggak 2024 tapi 2029 gitu. Jadi kita doakan aja supaya segera ada perwakilan itu. Oke, Mbak saya mau nanya. Kan ini mau nyalek nih ceritanya. Mau nyalek ceritanya. Orang tahu kalau mau nyalek itu nggak murah kayak gitu. Nah ini kalau benar gak sih Mbak kalau misalkan mau nyalek itu kita harus siap uang berapa gitu kan, terus jaringan bagaimana gitu. Iya, kalau dibilang modal itu bisa macam-macam kan, ada modal sosial, ada modal finansial. Kita upayakan dari segala aspek gitu, kayak misalkan kita punya modal sosial dalam artian jaringan, misalnya kita berjejaring dengan teman-teman. Anggaplah kalau kita anak muda gitu ya, kita anak muda, kita alumni SMA mana, SMP mana gitu kan, yang memang notabene misalkan tinggal di dapil itu kan juga salah satu modal sosial yang bisa kita gunakan. Belum lagi dengan misalkan kita ikut atau terjun di organisasi kemasyarakatan, itu juga ada jaringan yang kita bisa rangkul dan kita bisa optimize lah gitu, maksimalkan. Kalau modal finansial jelas ya, istilahnya sesimpel APK aja, alat peraga kampanye kan juga kalau kita mau pasang baliho aja berapa, terus istilahnya tote bag atau hal-hal lain lah yang memang mendukung untuk kesuksesan kampanye kita. Jadi wajar lah itu harus dikeluarkan. Tapi kalau dibilang banyak atau enggaknya tergantung sih ya. Maksudnya kalau ngomongin kita mungkin bisa tanyakan ke seluruh kader atau juga caleg-caleg ya selama mungkin 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir mereka kampanye juga. Aku pernah dengar gitu, saya pernah dengar sendiri kayak ada yang keluar modal mungkin lebih sedikit, ada yang besar. Jadi bergantung dengan strategi, pendekatan apa yang mau dia bawa, program apa yang mau dibawa, pendekatan seperti apa. Gitu. Nah ini kenapa sering lihat podcast juga ya. Jadi anggota DPR diwawancara sampai dia menyampaikan tunjangan segini, gajinya segini. Nah saya juga pengen nanya ke Mbak. Ini kita asik aja ya Mbak. Asik. Nominal yang udah dipersiapin tuh minimal berapa sih? Nominal yang dipersiapkan untuk nyalek lah. Tergantung. Kalau saya sih sekarang belum keluar banyak ya karena belum keluar, tapi udah ada. Udah dong, kalau dibilang udah ada kan namanya kita kayak belusukan. Tapi biasanya kalau saya approach-nya gini, saya nggak langsung semerta-merta langsung ditanya nih ya. Kita nggak semerta-merta keluarin dalam bentuk uang. Jadi kita biasanya ada bantuan modal usaha, ada bantuan misalkan donasi sosial. Jadi nggak semerta-merta dalam bentuk barang, dan itu juga sebenarnya kalau kita pinter-pinter kita bisa reach out misalkan ke individu yang individu yang misalkan lebih berpunya, atau misalnya kita bisa tap ke CSR, tapi dalam artian kita jangan sebagai caleg dulu karena kan belum ada nih kan, tapi tergantung kita mau carinya gimana, karena pada akhirnya saya lihat sih ya kayak caleg ataupun juga nanti anggota legislatif itu kan juga menjembatani informasi, menjembatani pengawasan segala macam, dan juga penyaluran bantuan itu. Kalau ada senior Pak yang udah jadi berapa? Ada tahu nggak? Tergantung. saya nggak. nutup. Enggak lah, soalnya kan saya nggak semuanya terbuka, karena ada yang berapa ada yang ratusan juta, tergantung. Tapi ya maksudnya kita nggak berpatokan sama minimal itu. Ratusan juta ya? Bisa divalidasi sama orang-orangnya. Saya kayak kebetulan belum pernah pengalaman. Enggak, iya kayak gitu. Kalau kita diskusi kayak ini isu perempuan, isu korupsi, ini bullshit gitu. Kalau misalkan tadi diawali dengan nominal Wanipiro uang, kan, Wanipiro jadi orang. Jadi wajar aja kalau misalkan ada yang orang udah jadi pengen jadi lagi. Iya gitu. Ya wajar. Karena tapi mungkin ada potensi juga di sana gitu. Iya. Nah ini yang jadi catatan bahwa wajar sekali gagasan kita hilang, cita-cita kita hilang secara undang-undang ataupun secara masa depan bangsa kayak gitu. Tapi tadi diawali dengan pesta demokrasi yang tanda kutip kayak gitu. Ini orang kalau menyalon harus punya ini, harus punya ini. Kan agak bias gitu kan. Betul. Sebenarnya agak disayangkan juga, tapi saya kemarin baru dengar podcastnya Pak Gita Wirjawan ya, Endgame. Jadi memang banyak perubahan tentang ini kalau nggak salah topiknya itu tentang Southeast Asia, tentang ASEAN kan. Memang kebetulan juga lagi KTT ASEAN, jadi topiknya relevan. Memang banyak perubahan yang harus dilakukan oleh negara itu. UUD ujung-ujungnya butuh duit gitu, dan itu relevan mau untuk menggolkan sebuah program, menggolkan sebuah apapun, it takes money, it takes resources gitu, itu membutuhkan resource gitu. Jadi
mau itu bentuknya duit, mau itu bentuknya lobbying gitu, kita harus ngobrol sama orang, itu kan juga ada resource yang kita harus keluarkan gitu. So I think that's fair, tapi ya balik lagi, jangan orientasinya kayak tadi Mas bilang, jangan orientasi awalnya duit dulu berapa. Ya kita harus profiling diri kita. Realitanya kayak gitu. Kenapa? Realitanya kayak gitu. Memang realitanya begitu. We have to, aku nggak bisa deny ya, aku nggak bisa nolak bahwa memang realitanya begitu. Tapi balik lagi, istilahnya ya modal apa yang mau kita bawa gitu, modal dari modal sosial kita, modal modal politik kita, modal finansial kita gitu. Jadi proporsi itu harus dimainkan. Catatan tuh ya kalau mau nyalek kayak gitu. Nah, ini lagi ramai juga nih Mbak, kemarin caleg-caleg dari artis kayak gitu. Nah ini tanggapan Mbak gimana nih? Ini kalau misalnya bandingin kan kita menyalon nih idealis sebagai orang-orang yang aktif sebagai relawan sosial atau seperti apa. Tiba-tiba jomplang dengan hadirnya public figure yang tampil di kancah perpolitikan gitu. Nah ini tanggapannya gimana? Sebenarnya sih kita nggak bisa deny lagi, balik lagi kita nggak bisa menafikan bahwa memang itu kenyataan hari ini karena mungkin masyarakat kita masih menilai keidolaan itu. Jadi kita melihat bahwa orang-orang ini adalah idola yang sudah punya followers berapa, public figure segala macam, sehingga mungkin notabene di masyarakat lebih mudah dikenali. Bayangin kayak misalkan kayak aku nih, saya bukannya siapa-siapa gitu kan. Istilahnya saya harus berapa banyak orang yang saya harus temuin supaya orang itu inget kita. Kan kalau di konsep untuk dipilih itu kan ada dikenal, disuka, dipilih kan untuk kita terpilih terpilih di pemilu gitu kan. Bayangin di proses dikenalnya aja, kalau artis ini kan udah nggak perlu dikenal lagi, tinggal dia antara disuka atau dipilih. Jadi itu bypass satu proses yang memang selama ini panjang gitu, dan emang nggak semua kayak istilahnya caleg-caleg lain yang memang misalnya pemain baru atau dia mungkin belum seterkenal itu yang harus lakukan atau double effort gitu. Wajar, tapi saya rasa sih balik lagi ya, kalau misalkan kita ngomongin masyarakat kita nih yang istilahnya di DKI Jakarta lah dulu, nggak usah ngomongin yang luar. DKI Jakarta ini kan ada pemilihnya udah beragam ya, ada yang istilahnya memang dia idealis, ada pemilih yang memang sudah pintar, cerdas untuk melihat informasi, ada juga mungkin pemilih yang kayak udahlah bodo amat deh gue pilih siapa aja gitu kan. Jadi depending sama ya kita mau, istilahnya kalau kita mau jualan ke siapa nih, mau jualan ke mau jualan ke market yang mana gitu. Nah mungkin secara umum ya, kalau artis itu kan general sekali ya, kayak istilahnya dia bisa mencakup lebih banyak masyarakat luas secara masif dan bersamaan. Cuma kalau dibahas soal kinerja ya, kalau kita maaf nih, kita di Golkar kita nggak asal pilih gitu. Karena kita ada proses kaderisasi yang kita harus lewatin, interview lah, seleksi, ngobrol apa segala macam, itu nggak gampang gitu. Dan mungkin di Golkar ya, di Golkar khususnya ya, di Golkar coba aja kalau Mas Abbas lihat saat ini yang mau masuk bursa caleg dari partai Golkar yang artis siapa gitu. Maksudnya kan pasti antara yang udah pernah terpilih, misalnya kayak Nurul Arifin, ya beliau sudah berkarir begitu lamanya di Golkar, sehingga dilihatnya bukan sebagai keartisannya, melainkan sebagai kinerja beliau di menjadi anggota legislatif. Di garis bawahi ya. Di garis Golkar bawahi. bukan partai artis. Berarti secara prinsip gak setuju ya? Yang cuma ngarepin orang tenar buat dapetin suara doang. Iya, sayang lah, apalagi kita anak muda, kita tahu kan, masa kita bisa menilai sendiri gitu. Sangat disayangkan, tapi kita nggak bisa deny gitu. Jadi harapannya balik lagi ke pemilihnya, bagaimana mereka bisa menilai dengan objektif. Ya maksudnya jangan cuma karena karena dia terkenal aja gitu. Tapi kalau misalkan ada juga yang artis memang dia punya gagasan, dia punya terobosan yang memang sudah jalanin gitu, ya nggak apa-apa, itu wajar. Kita udah istilahnya nggak punya kantong punya bagasi yang bisa disiapkan, diberikan lah gitu, dalam artian untuk program dan visi misi. Iya, ini kan ya tadi Mbak, maksudnya ini semakin rancu gitu. Ini mau kemana sih pemilu kayak gitu, udah banyak hal-hal yang seharusnya diselesaikan kayak gitu. Bahkan tadi kalau misalkan kita Mbak menyampaikan bahwa kalau mau jadi nyalek minimal dikader dulu sama partai, prosesnya dibina dulu, diarahkan dulu, gak tiba-tiba terkenal dipilih kayak gitu. Nah ini yang tadi menghilangkan tujuan awal, bahkan salah satunya terkait dengan isu perempuan ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau dorong misalnya isu perempuan gitu, tapi yang kalah dengan orang yang punya tenar gitu, ini kan jomplang sehingga rancu kayak gitu tujuan daripada partai politik kayak gitu, secara partisipasi dalam demokrasi gitu. Nah ini sebenarnya yang ya saya juga agak miris kayak gitu, kita masuk nyalek semua nih kayak gitu. Apalagi nama-nama yang mungkin
kalau nama ini sampai nyalek ya panggung hiburan kita sepi gitu. Jadi saya catatannya ini ngapain sih lu nyalek gitu. Udah ngelawak aja gitu. Siapa contohnya siapa gitu. tuh? Udah nyanyi aja gitu. Ini saya sepakat kayak gitu dengan hal itu. Memang harus kuncinya dari partai, seberapa teguh partai dalam memegang prinsip kayak gitu. Jangan sampai nyalonin kader ya agak ideologis gitu. Cuma jadi tenar aja. Betul. Oke, Mbak. Terakhir nih, saya mau nanya, harapan Farah ini nih buat perempuan Indonesia seperti apa dalam konteks politik atau harapan ya ini waduh banyak banget jadinya. Kita sih pengennya perempuan, khususnya yang perempuan muda ya, terutamanya karena saya juga mewakili perempuan yang muda. Kita pengen perempuan itu semakin vokal lagi, semakin berani mengambil sikap. Karena kita sendiri ya, mungkin jangankan orang lain gitu, kita sendiri gitu ya, saya sendiri pribadi pun juga ada momen-momen di mana kita harus menerima, legowo aja, pasrahkan keadaan. Sementara kenyataannya kalau kita nggak memperjuangkan diri kita sendiri, siapa lagi yang memperjuangkan gitu, dari hal kecil sampai hal besar gitu. Dari hal kecil ya misalkan untuk kita berdiskusi di organisasi, sampai kita pass the law gitu ya kan, pass the bill gitu untuk nanti kita di parlemen. Jadi harapannya sih utamanya harus berani bersikap, berani berbicara, tapi juga berani untuk keluar dari zona nyaman, semuanya pakai atas pendidikan gitu, karena harus belajar juga, perempuan tuh harus terdidik semuanya. Kalau semua perempuan terdidik, udah deh, halas, udah selesai semua problematika di Indonesia tuh selesai banget lah gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa melahirkan perempuan-perempuan yang bisa nanti mendidik, memimpin dan juga menyuarakan. It doesn't have to be skala besar nanti di parlemen ya, tapi dalam skala-skala kecil, kehidupan, berkomunitas, berkegiatan sehari-hari itu penting banget. Perempuan harus cerdas gitu. Cerdas, karena berani. akan ada anak yang akan dicerdaskan oleh perempuan. Betul sekali. Saya sepakat kayak gitu. Jadi cerdas, berani. Berarti siap dikritik ya, Mbak? Siap. Loh kalau kritik yang membangun tuh malah mempermudah kerja kita loh. Daripada kita mikir sendiri kan. Emang kritik yang gak membangun seperti apa, Mbak? Ya tergantung, ya balik lagi ke program. Misalkan ya kita harus objektif aja sih apapun itu. Kenapa udah siap mau kritik aja nih kayak Mas Abbas nih. Ini jadi tantangan legislator kayak gitu. Karena kan kalau secara prinsip kayak gitu, sebenarnya masyarakat itu atau aktivis itu harusnya gak capek-capek teriak-teriak di jalan kayak gitu. Toh udah ada legislatornya, udah ada dewan udah ada pengawasnya. Kalau misalkan sampai mahasiswa turun, mohon maaf, sampai ada buruh turun, masyarakat turun untuk mengkritik pemerintah. Jadi seolah lah legislatifnya kemana gitu. Apakah legislatif di sana kurang menyuarakan, kurang kenceng sebagai wakil rakyat itu, sebagai pengawas. Apalagi yang dicatatan adalah ternyata mereka bersekongkol kayak gitu. Nah ini kan ya harus sampaikan juga. Ini berarti fungsi trust politika ini gak berjalan kayak gitu. Kalau gak berjalan boykot gimana nih? Iya, nggak berjalan fungsi pemerintahannya. Ini percuma kita pemilu jadiin orang ternyata gitu-gitu aja deh. Saya sepakat, sempat ada salah satu guru besar menyampaikan bahwa seharusnya itu masyarakat memilih orang eksekutif gitu kan, pemimpin eksekutif, dengan legislatif itu orang yang berlawanan kayak gitu. Dulu analoginya kalau dulu milih Pak Jokowi, harusnya legislatifnya pilih lawannya Pak Jokowi. Betul, biar apa? Biar ada dialektika di sana kayak gitu. Saya tuh berharap harusnya kan masyarakat seperti itu, tapi kan enggak sekarang. Kalau mau pilih Pak Jokowi pasti milih partai yang mendukung Pak Jokowi dulu kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga gak ada dialektika tuh sih. Makanya wajar saya tadi siap gak dikritik. Iya. Kalau sebenarnya gini, kita balik lagi kayak ini contoh, karena saya banyak waktu itu kebetulan kuliah di Amerika ya. Jadi kita lihat sendiri lah kalau di Amerika itu benar-benar jomplang. Jadi antara Demokrat dan Republikan. Jadi proses demokrasinya itu jelas nyata, tapi nggak bertele-tele karena pandangannya udah antara A atau B gitu kan. Paling C ada dikit lah. Tapi kalau di Indonesia ini kan partai politiknya banyak banget. Komposisi di satu komisi aja. Komposisi partai A, partai B, partai C itu banyak kan. Yang mewakili ideologinya, mewakili dapilnya, itu suaranya harus didengar. Apalagi kalau kita misalkan kultur kita itu yang gak enakan, semua harus didengar, semua harus dijamanin. Iya, itu tuh kalau saya pribadi, saya pas sempat mikir gitu, pantesan di sini lama banget proses politiknya harus regulasinya harus bisa berjalan dan juga bisa terlaksana, karena banyak sekali suara yang harus didengar. Nah, gimana caranya supaya ke depan kita bukan ngurangin partai politik ya, cuma dalam artian tadi mungkin karena adanya koalisi-koalisi itu, bagaimana
kayak tadi yang Mas Abbas bilang, harus ada yang misalkan berseberangan, ada juga yang pro dan kontra, itu harus balance. Jadi ketemu tuh titik tengahnya kurang lebih di mana. Semoga nanti ke depan di generasinya kita ya, ketika nanti kita memimpin gitu, bisa menemukan titik tengahnya yang lebih balance dan lebih cepat untuk memproses legislasi untuk berjalan. Nah, ini jadi catatan gitu untuk kita juga nih. Saya akan memilih, masyarakatnya akan memilih. Nih harus seperti apa yang dipilih. Kayak gitu, orang yang terbaik kah atau seperti apa gitu. Jadi ya itulah. Jadi harapan besar dari politikus muda ya dari Partai Golkar, Mbak Farah, mengharapkan bahwa masyarakat memang harus bisa mengadvokasi dirinya gitu, bagaimana secara pribadi atau secara pemikiran kayak gitu, melihat fenomena politik yang ada gitu, baik itu secara keterwakilan perempuan, secara kebijakan, secara keberjalanan lembaga berwenang kayak gitu, eksekutif, legislatif. Nah, itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, ini jadi catatan kayak gitu. Memang perempuan harus kita dorong, perempuan harus diberikan kewenangan ataupun diberikan kesempatan lah kayak gitu. Jangan kalah sama orang yang cuma followersnya banyak kayak gitu atau cuma artis doang kayak gitu, cuma bisa ngelawak tiba-tiba jadi caleg. Wah, itu menjatuhkan demokrasi. Saya harus menyampaikan ya. Gak apa-apa. Yang penting gak di-mention loh. Backingannya enak, kita ada Mbak Farah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini Abbas kritik artis nyalek kayak gitu, insya Allah saya jadi headline nanti ya. Saya di backing oleh Mbak Farah, juga Pak Erlangga ya. Iya. Pak Ketum. Mohon supportnya. Abis ini KTA dulu deh kalau gitu, kalau mau dapat support Pak Ketum ya. Oke, siap. Kalau Golkar masih mempertahankan prinsipnya, banyak para teman-teman muda yang insya Allah masuk Golkar. Oke, kita siap, kita tunggu ya, benar ya. Tapi kalau ada tiba-tiba lawak masuk ke sana, mohon maaf nih. Sejauh ini belum ada dan jangan sampai ada deh. Nanti ada diskusi ke depan. Tapi jangan salah loh, komika tuh pinter loh. Maksudnya kalau untuk yang orang-orang komedi lawak, kritis gitu kadang-kadang ya, kalau pinter lawak pasti kerjaannya. Tapi kadang-kadang karena mereka harus banyak ilmu-ilmu yang ditangkap kan. Makanya itu, karena mereka pintar, maka mereka hebat. Ya udah, ini panggung hiburan jangan sampai dihilangkan. Kita bingung nyari Tuh catatan ya. Tuh catatan. Ini cakar data nih, harus data nih. Ini sebagaimana respon masyarakat terhadap caleg-caleg artis ini. Oke, mungkin Mbak Farah, diskusi kita sampai dengan saat ini aja. Semoga ada pertemuan berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya tadi disampaikan juga. Semoga memang dari kalangan muda ini kayak gitu, usia perempuan juga memang ada terbesit untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk bisa tampil sebagai pemimpin kah gitu kan, sebagai penyambung lidah rakyat kah, atau sebagai pemikir kah gitu. Untuk untuk membawa ataupun mendorong kemajuan bangsa ini. Kan Indonesia kan udah maju, Pak. Iya, udah kita udah masuk upper middle income kan. Nah, makanya itu. Ini kalau misalkan perempuannya gak ada gitu kan. Nah, jadi catatan buruk juga untuk demokrasi. Oke, itu aja mungkin pertemuan podcast kita kali ini. Terima kasih juga pada Forum Cakra dan Forum Keadilan Cakra Data yang sudah memfasilitasi kita untuk cincang ya. Ngobrolin ini, kesempatan terbaik. Semoga Mbak Farah jadi. Amin, terima kasih Mas Abbas. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.